Humazi mengangguk, lalu semua orang mengikuti Chen Ping dan pergi. Jika ada lebih banyak orang yang datang dari organisasi misterius itu, Chen Ping tidak tahu apakah dia bisa menghadapinya, jadi dia memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Tuan Chen, kemana kita akan pergi selanjutnya? Yun Wuya bertanya, pergi ke Sekte Tianyan. Tempat ini seharusnya hanya berjarak 10.000 mil dari Sekte Tianyan, kan? Kata Chen Ping, ya, suku barbar kuno ini hanya berjarak 10.000 mil dari Sekte Tianyan. Kita bisa sampai di sana dalam beberapa hari. Yun Wuya mengangguk. Chen Ping memimpin semua orang menuju Sekte Tianyan, tetapi setelah 1 hari, ekspresi Chen Ping sedikit berubah. Aura di depan tidak benar. Chen Ping melihat ke depan dengan waspada. Saya melihat kilat berwarna merah darah di depan saya, terus-menerus membombardir suatu tempat. Yun Wuya hanya melirik sekilas dan berkata cepat, Tuan Chen, itu adalah malapetaka guntur berwarna darah. Seseorang akan menerobos surga ketiga dan pergi ke surga keempat. Ini juga menunjukkan bahwa aku akan berubah dari makhluk abadi yang tersebar menjadi makhluk abadi di bumi dan menjadi makhluk abadi yang sah. Kesengsaraan guntur ini terlihat agak mengerikan. Chen Ping memperhatikan dengan saksama kesengsaraan guntur berdarah di depannya. Kekuatannya saat ini seharusnya cukup untuk mencapai surga keempat. Namun Chen Ping belum mengetahui tentang malapetaka guntur ini, jadi dia berkata, ayo kita pergi dan melihatnya. Tuan Chen, malapetaka guntur ini sangat mengerikan. Tidak semua orang yang pergi ke surga keempat dapat berhasil. Jika kita gagal, malapetaka guntur akan mendatangkan malapetaka. Kami takut akan berada dalam bahaya. Yun Wuya mengingatkan Chen Ping. Tidak apa-apa, aku bisa menaklukkan kesengsaraan guntur yang lebih kuat dari ini. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung menuju ke kesengsaraan guntur berdarah. Melihat ini, Humazi dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti. Yun Wuya menggertakkan giginya dan mengikuti Jugal ketika mereka berada 100 mil jauhnya dari malapetaka guntur. Mereka dapat merasakan kekuatan dahsyat malapetaka guntur berwarna darah, yang membuat Chen Ping dan yang lainnya sulit untuk bergerak maju. Ledakan, petir berdarah turun dari langit. Tetapi pada saat yang sama, aliran energi tiba-tiba mengalir ke langit dan langsung menghalangi kesengsaraan guntur berdarah. Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka akan ada orang sekuat itu di surga ketiga. Melihat lebih dekat, Chen Ping melihat bahwa di bawah guntur, ada seorang pria parubaya mengenakan jubah biru muda, memegang kuas di tangannya, tampak sangat anggun. Dia menatap guntur di langit, dan matanya penuh dengan semangat juang. Di belakang pria parubaya itu, banyak biksu papan atas duduk bersila. Aliran aura terpancar dari tubuh orang-orang ini dan terus mengalir ke tubuh pria parubaya itu. Chen Ping melihat pria parubaya itu berada di puncak alam keabadian yang tersebar, dan aura yang dipancarkannya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Master Istana Ketujuh. Yang terpenting adalah para kultivator teratas di belakangnya, banyak di antaranya yang berada di level ke-7 atau ke-8 di alam abadi longgar, dan di antara mereka ada 5 kultivator di level ke-9 di alam abadi longgari. Orang-orang ini semua tampak siap mati, dan mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk mentransfer energi dalam tubuh mereka kepada pria parubaya itu. Apa yang mereka lakukan? Humazi berkata dengan bingung ketika dia melihat Inil, kita perlu menggunakan kekuatan seluruh klan kita untuk mengawal pria parubaya ini naik ke surga keempat. Kata Yun Wuya, kekuatan seluruh klan, mungkinkah pria parubaya ini sendiri tidak mampu menahan kesengsaraan guntur berwarna darah? Chen Ping berkata dengan rasa ingin tahu. Secara logika, pria itu telah mencapai puncak alam keabadian yang tersebar. Jika dia meningkatkan alamnya, dia akan menjadi makhluk abadi di bumi. Namun, untuk mencapai tingkat keabadian duniawi, seseorang harus mencapai surga keempat. Bagaimanapun, surga ketiga dan surga keempat tidak berada di alam eksistensi yang sama. Ada 36 langit, dan setiap 3 langit merupakan bidang dunia. Kesengsaraan guntur berwarna darah ini tidak hanya bergantung pada alam, tetapi juga pada kekuatan tubuh fisik, dan bahkan lebih pada kekuatan. Hanya ada segelintir kultivator yang bisa naik ke surga keempat, jadi, beberapa keluarga, agar bisa memiliki seseorang yang abadi di dunia ini dalam keluarga mereka, harus mengerahkan seluruh keluarga. Tapi ini juga berbahaya. Jika kita gagal, seluruh klan akan menderita. Kata Yun Wuya. Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini adalah pertaruhan nasib seluruh klan. Ledakan-ledakan, petir berwarna darah kembali menyambar,
dan pena di tangan pria parubaya itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan, lalu dia mengayunkannya dengan kuat. Aura keemasan terbentuk di udara, tetapi saat bersentuhan dengan guntur berwarna darah, aura itu langsung hancur, dan guntur pun menghantam. Para biksu di belakang pria parubaya itu semua memiliki ketakutan dan keputusasaan di mata mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka gagal, semua orang akan hancur. Melihat gemuruh guntur, pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam, dan tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya. Orang ini benar-benar ingin menggunakan tubuhnya untuk menahan malapetaka guntur berdarah ini demi keluarga dan rakyatnya. Dia hanya bisa berhasil, tidak gagal, ledakan. Seberkas cahaya itu seketika menghancurkan guntur, dan harapan kembali menyala di mata setiap orang. Akan tetapi, saat harapan mulai menyala, bencana guntur berdarah yang tak terhitung jumlahnya datang lagi. Pria parubaya itu meraung putus asa, dan pena di tangannya terus memancarkan cahaya keemasan, mengisolasi para anggota suku di bawah. Dia tahu bahwa kegagalannya bukanlah hal yang buruk adalah seluruh klan akan menderita. Semakin banyak kesengsaraan guntur berwarna darah, dan napas pria parubaya itu mulai melemah. Para anggota suku di bawah berusaha sekuat tenaga untuk memasok energi ke tubuh pria itu. Beberapa anggota suku muntah darah dan jatuh ke tanah, mati kelelahan. Begitu saja, setelah lebih dari selusin kesengsaraan guntur berwarna darah, aura pria parubaya itu sudah menurun. Takdir, ini mungkin nasib klan Wuyuku. Patriark, lupakan saja, lupakan saja. Ada orang yang sudah kehabisan tenaga dalam berkultivasi, setelah selesai bicara, langsung jatuh ke tanah dan mati. Lelaki parubaya itu menyaksikan para prajuritnya sekarat satu persatu, mendesah pelan, dan sorot matanya penuh kesedihan. Jika mereka kalah, seluruh orang mereka akan hilang. Demi mempertaruhkan negeri dongeng, nyawa seluruh klan kini dipertaruhkan. Apakah itu sepadan? Pria parubaya itu kebingungan saat ini, namun, mata pria parubaya itu tiba-tiba tertuju pada Chen Ping. Menemukan bahwa ketika Chen Ping menghadapi malapetaka guntur berdarah di depannya, ia tampak sangat tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Tuan, bisakah kau membantuku menerobos malapetaka guntur yang berdarah ini? Pria parubaya itu bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa menahan kesengsaraan guntur berdarah, jadi bagaimana dia bisa membantu pria itu? Setelah mendengar ini, lelaki parubaya itu sedikit mengernyit. Meskipun Chen Ping hanya berada di level kelima dari Luz Immortal Realm, dia selalu merasa bahwa kekuatan Chen Ping benar-benar luar biasa. Kalau tidak, saat menghadapi kesengsaraan guntur berdarah, sekalipun seseorang berada di puncak alam abadi longgar, penampilannya akan langsung berubah. Semua anggota suku, dengarkan dan keluarkan tas penyimpanan kalian. Pria parubaya itu berkata dengan keras. Puluhan ribu anggota suku tidak tahu mengapa mereka melakukan ini, tetapi mereka semua melakukan apa yang diperintahkan dan mengeluarkan tas penyimpanan mereka. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan puluhan ribu tas penyimpanan terbang langsung di depan Chen Ping. Sumber daya ini untukmu, agar aku dapat membantumu menerobos kesengsaraan guntur yang berdarah. Pria parubaya itu berkata dengan cemas. Jika tidak ada yang menolongnya, dia tidak akan pernah bisa menerobos. Maka seluruh klan Wuyu akan tamat dan tidak ada lagi. Chen Ping melihat tas penyimpanan itu, tidak mengatakan apa-apa, dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya mengambil risiko untuk hal-hal ini. Pria parubaya itu mengerutkan kening, lalu berkata lagi, Tuanku, hamba tidak dapat menembus malapetaka guntur berwarna darah ini, tetapi tolong selamatkan beberapa anggota klan hamba, sehingga klan Wuyu hamba tidak akan hancur. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan puluhan pria dan wanita muda terbang dan datang tepat di depan Chen Ping. Chen Ping melirik para pemuda dan pemudi yang ketakutan di depannya, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kalian tahu bahwa aku dapat menghalangi guntur berdarah ini dan menyelamatkan rakyat kalian? Merasal, kata pria parubaya itu, tetapi jika kamu tidak dapat menghentikan malapetaka guntur berdarah, dan semua orangku hancur, aku tidak akan menyalahkanmu. Tas penyimpanan ini masih milikmu. Chen Ping tersenyum, menatap pria parubaya itu dan berkata, semua anggota klanmu telah hancur. Entah aku membantumu atau tidak, tas penyimpanan ini tetap milikku. Apakah menurutmu kau bisa menghentikanku jika kau mati? Ketika lelaki parubaya itu mendengar ini, dia tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa. Jika mereka semua mati, semua yang ada pada mereka akan tetap menjadi milik Chen Ping, jadi mereka tidak perlu membantu sama sekali.
Jika kau ingin membantu, bantulah. Jika kau tidak ingin membantu, lupakan saja. Kami tidak takut Matil, seorang pria muda bergaun putih melotot ke arah Chen Ping dengan tidak senang. Pemuda ini juga termasuk di antara puluhan kultivator itu, dan tingkat kultivasinya berada di level ke-8 Luz Immortal Realm. Memiliki tingkat kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, dia memang sangat berbakat. Chen Ping meliriknya dan mendapati bahwa di antara lusinan kultivator ini, semuanya berasal dari generasi muda dengan bakat luar biasa. Nampaknya hal ini dilakukan untuk menjaga api bagi suku Wuyu mereka. Jangan kasar. Pada saat ini, seorang gadis berdiri, wajahnya sedikit pucat, tetapi matanya penuh dengan ketenangan. Rekan Taoisku, saya benar-benar minta maaf. Kami bersikap kasar. Anda berhak untuk membantu atau tidak. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia melihat ke arah puluhan biksu dan berkata, ini mungkin nasib suku Wuyu kita. Terimalah dan bertarunglah dengan pemimpin suku. Ayo bertarung. Puluhan kultivator berencana untuk mengikuti pemimpin klan untuk melawan kesengsaraan guntur berdarah lagi. Pria parubaya itu mendesah pelan, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Awalnya dia ingin meninggalkan percikan bagi suku itu agar suku Wuyu bisa tumbuh lebih kuat di masa depan. Namun kini, saya khawatir tidak akan ada lagi suku Wuyu di masa mendatang. Seluruh suku Wuyu telah lenyap dalam arus sejarah yang panjang. Tunggu sebentar, Chen Ping tiba-tiba berbicara. Harapan melintas di mata pria parubaya itu, dan Humazi menarik Chen Ping dan berkata, Chen Ping, pikirkan baik-baik. Kesengsaraan guntur berdarah ini sangat mengerikan. Bisakah kamu membantu orang-orang ini menghalanginya? Tidak mungkin membantu semua orang menghalangi malapetaka guntur, tetapi kita masih bisa mencobanya untuk puluhan kultivator ini, kata Chen Ping. Tuan, apakah Anda bersedia membantu kami? Tanya pria parubaya itu penuh harap. Saya tidak membantu, saya sedang berbisnis. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melangkah maju dan memasuki area kesengsaraan guntur. Chen Ping mengangkat telapak tangannya ke atas, cahaya kemasan melesat ke langit, lalu perisai emas terbentuk di sekelilingnya. Perisai emas ini menutupi puluhan biksu itu. Melihat ini, pria parubaya itu tersenyum, dan tidak ada lagi keraguan di matanya. Petir menyambar satu demi satu, dan aura yang dikeluarkan oleh pria parubaya itu mulai menjadi ilusi. Semua anggota suku lainnya juga telah mencapai saat terakhir mereka. Mereka tidak mempunyai kemampuan lagi dan hanya bisa menyaksikan petir itu menyambar dan merenggut nyawa manusia satu demi satu. Awalnya, mereka mengira bahwa kekuatan seluruh klan akan mampu menahan malapetaka guntur berdarah dan mengirim pemimpin klan mereka ke surga keempat, mencapai alam keabadian duniawi. Tetapi sekarang, mereka berpikir terlalu sederhana. Pada saat ini, energi yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuh Chen Ping, menopang perisai emas itu. Kilatan petir menyambar perisai itu namun gagal menembusnya. Puluhan pendeta menyaksikan tanpa daya ketika rekan-rekan pendeta mereka menjerit kesakitan dan terbunuh oleh guntur. Apa yang kau lakukan? Cepat dan selamatkan mereka. Melihat ini, pemuda berpakaian putih itu berteriak pada Chen Ping. Dia percaya bahwa hanya dengan memperluas perisal, Chen Ping dapat menyelamatkan lebih banyak orang. Chen Ping mengabaikannya dan mulai melawan guntur dengan sepenuh hati dan jiwanya. Gadis itu melotot ke arah pemuda berpakaian putih dan berkata, diam. Pria parubaya itu menyaksikan rakyatnya ditelan guntur dan akhirnya menyerah. Dengan suara gemuruh, seluruh tubuh lelaki parubaya itu terbakar. Ketua, puluhan biksu di bawah perisai emas Chen Ping menangis setelah melihat pemandangan ini.